pembelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, makanya kita pada doa sebenarnya. Teman-teman, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada Bu. Ya, siapa Mbak? Mas Robin. Mas Robin. Ya, absen berapa ya Mas Robin? Satu Bu. Oh ya, kenapa tidak masuk? Ada acara keluarga Bu. Oh ya, ada surat izinnya Mas? Ya Bu, ada Bu. Ya, nanti bisa diserahkan ke meja depan ya Mas. Ya Bu. Sebelumnya pada kelas 10 sebelum UAS, kalian masih ingat nggak kita pernah membahas materi apa? Sudah Bu. Lupa Bu. Oh lupa ya, soalnya kan sudah liburan 3 minggu ya setelah UAS. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua karena saat ini kalian sudah berada di kelas 11. Langsung saja kita masuk pada materi pada bab 1 di kelas 11 ini, yaitu mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Tentunya ini adalah semangat kita yang luar biasa karena ini adalah minggu pertama ketika kita belajar fisika. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis momen gaya. Kemudian peserta didik diharapkan mampu dan menjelaskan menganalisis momen kopel. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis momen inersia. Kemudian yang keempat adalah peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, ini ada 4 subbab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ada momen gaya, momen kopel, momen inersia, dan momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua sudah menjadi kebiasaan kan ketika kita di rumah pasti membuka pintu, baik itu pintu ke rumah, pintu kamar mandi, ataupun pintu kamar sendiri. Nah, mengapa membuka pintu ini termasuk dalam materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar? Apakah ada yang tahu? Belum. Ketika kita membuka pintu itu, nah kita memberikan gaya. Nah, gaya ini termasuk pada momen gaya di mana kita membuka pintu dengan memberikan gaya dan diberikan pada gagal sehingga kita dengan mudah membuka pintu tersebut. Nah, ini adalah definisi. Dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu aspeknya adalah momen gaya. Masuk pada subbab pertama, yaitu momen gaya, di mana momen gaya atau bisa disebut dengan torsi ini adalah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut dapat berotasi atau berputar. Nah, di sini rumusnya adalah tau sama dengan F kali L sin C, di mana dapat dijabarkan bahwa tau adalah F kali B. Karena L ini adalah jarak titik tangkap gaya ke poros putaran, maka bisa dijabarkan lebih lanjut lagi. Tau sama dengan L kali F, di mana ini adalah rumus yang kita gunakan nanti. Tau adalah F kali M sin theta. Dengan keterangannya itu, tau sama dengan momen gaya atau torsi dengan satuan Newton meter. Kemudian F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, di mana F ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya kelas 10, ataupun bahkan SMP kita sudah mengenal F ini adalah gaya. Nah, yang selanjutnya M sudah Ibu jelaskan tadi bahwa jarak titik tangkap gaya ke poros putaran itu dengan
Kunci Inggris. Kan ada yang bilang kunci Inggris. Nah, tahu nggak apa ini kunci Inggris bisa termasuk benda gravitasi? Karena ini bisa berputar. Nah, iya benar, hasil ada. Ini bisa berputar membentuk lubang yang ini bisa menjadi besar ataupun menjadi kecil tergantung seberapa besar gaya yang kita berikan pada kunci Inggris ini. Ini namanya kunci Inggris, tapi bukan kunci untuk pintar bahasa Inggris ya teman-teman. Iya, Bu. Jadi kunci Inggris ini bisa kalian temui di rumah ataupun bahkan teman-teman punya sendiri ataupun bisa ditemukan di bengkel. Selanjutnya ada perjanjian tanda. Di sini terdapat ini apa teman-teman? Ya, jam dinding. Nah, di sini ada tanda plus dan ini ada tanda min. Di mana perjanjian tanda ini menjelaskan bahwa momen inersia atau momen gaya dapat mempunyai tanda plus atau positif ketika arahnya searah dengan jarum jam. Dan yang kedua ada tanda min jika momen gaya arahnya berlawanan dengan jarum jam. Seperti ini contohnya. Ini kan jam 10 ya, menunjukkan jam 10. Jika searah jarum jam itu akan berputar ke angka 11, 12, dan 1. Begitupun sebaliknya, jika berlawanan akan berputar melawan. Jadi kan jam 10, jadi jam 9, jam 8, begitu seterusnya. Apakah sudah paham? Masuk pada sumber yang kedua adalah momen kopel, di mana momen kopel ini adalah hasil kali vektor antara vektor gaya dan vektor lengan. Jadi yang perlu digarisbawahi pada sumber momen kopel ini adalah pasangan dua buah gaya yang sama besar, sejajar dan berlawanan arah. Dengan rumusnya yaitu momen kopel adalah M sama dengan momen kopel F kali D, di mana F ini adalah gaya dan D adalah lengan gaya. Nah, ini apabila resultan momen kopelnya itu banyak, maka dijumlahkan semua seperti ini rumusnya. M sama dengan M1 plus M2 plus Mn, di mana Mn ini adalah banyaknya momen kopel, jadi
menjadi sebesar apapun, ini tidak akan berubah menjadi panjang. Beda seperti dengan toxic ini, karena kita berikan gaya ataupun kita bentuk, itu akan menjadi bentuk yang kita inginkan. Ataupun beda dengan sebuah toples. Nah, toples itu ketika kita tarik itu akan menjadi panjang, kemudian kita lepaskan gayanya, akan kembali ke bentuk semula. Jadi yang kedua ini, coba teman-teman lihat, ini gambar apa yang kedua? Batu. Ya, batu. Batu ini kita sering melihat ya, bahkan di rumah teman-teman sendiri ada batu yang kita memang sengaja untuk meletakkan batu ini untuk menghiasi rumah. Jadi batu ini sama dengan kayu tadi, tidak bisa mengalami perubahan bentuk kecuali dipecah-pecah. Itu beda lagi, karena misalkan kayu ataupun batu jika dipecah itu bisa mengalami perubahan bentuk, tapi jika ditambah itu beda lagi ceritanya dengan materi benda negara yang ini. Kemudian yang ketiga ini coba teman-teman lihat, ini ada gambar apa? Sisi. Ya, besi. Besi di sini ibu menggunakan penggaris. Jadi penggaris ini juga sama, meskipun kita berikan gaya sekuat apapun, sebesar apapun gaya yang kita berikan, itu tidak akan berubah bentuk. Nah, untuk selanjutnya itu ada momen inersia berbagai bentuk benda. Ya, ini untuk tugasnya ibu sudah kirim di grup, jadi nanti didiskusikan. Momen inersia berbagai bentuk benda. Jadi ini kan ada 4 orang ya. Nah, ini dibagi kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2. Ya, coba didiskusikan. Untuk waktunya adalah 5 menit. Nanti salah satu bisa menyampaikan di depan. Baik, Bu. Ya, manusia momen inersia berbagai bentuk benda itu seperti contohnya ada bola kecil seperti itu. Sebenarnya, Bu. Ya, Nanti kita mempersiapkan ulang pengertiannya atau contohnya. contohnya yang ada bola kecil itu. Oh, gitu. Ya. Selanjutnya, kita minggu depan akan melakukan kegiatan praktikum dengan alat sederhana. Untuk itu, alat dan bahan akan Ibu kirimkan di grup WA. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada yang menemukan? Sudah. Dan siapa yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian? Tanpa ditunjuk ya ini. Kalau tidak ditunjuk itu ada nilainya plus 10, kemudian kalau ditunjuk itu nilainya menjadi plus 5. Jadi dikurangi plus.
silinder tebal berongga dengan jari-jari dalam R dan jari-jari keluar R3. Letak sumbu putarnya melalui sumbunya, rumusnya menjadi I sama dengan setengah M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Yang kelima ada silinder pecah dengan jari-jari R. Sumbu putarnya melalui sumbunya, rumusnya menjadi I sama dengan setengah MR kuadrat. Yang keenam ada silinder pecah dengan jari-jari R. Letak sumbu putarnya melalui pusat, momen inersianya, rumusnya itu menjadi I sama dengan 1/4 MR kuadrat plus 1/12 MR kuadrat. Yang ketujuh ada bola pecah dengan jari-jari R melalui pusat, rumusnya menjadi I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Yang ke-8 ada bola pecah, sumbu putarnya yaitu di ujung, rumusnya menjadi I sama dengan 7/5 MR kuadrat. Yang ke-9 ada bola berongga dengan jari-jari R diputar melalui pusat, rumusnya menjadi I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Yang ke-10 ada lempeng tipis dengan panjang A dan lebar B melalui pusat, rumusnya I sama dengan 1/12 M kalau A kuadrat plus B kuadrat. Yang terakhir atau yang ke-11 itu ada lempeng tipis dengan panjang A diputar melalui sumbunya, rumusnya menjadi I sama dengan 1/12 MA kuadrat. Sekian Bu Tifas. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi absen berapa ya? 14 Bu. Ya, selamat Anda sudah mendapatkan kelas 10. Selanjutnya itu ada momen inersia, benda lateral yang bentuknya teratur dan dapat dihitung ketika menggunakan kalkulus atau hitung integral. Yaitu yang pertama ada contohnya yaitu apa teman-teman? Cincin. Ya, cincin ini sudah pernah ya kita jumpai, bahkan teman-teman sendiri mungkin mempunyai dermawannya. Yang kedua ini juga bentuknya bulat. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu? Bola Bu. Ya, bola. Ini bola sebenarnya bola apapun itu sama ya. Akan menjadi bulat seperti ini, namun yang membedakan itu adalah besarnya. Jadi kayak bola kasti kan lebih besar dari bola tenis kayak ini. Kemudian ada bola voli yang lebih besar. Kemudian ada balok. Di sini balok dan
Ya, hampir mirip lompat jauh, tapi ini adalah pelompat indah, lompat indah namanya. Jadi apabila pelompat indah ini melakukan putaran saat di udara itu, mereka akan menepuk tubuhnya. Kemudian lompat inersianya menjadi berkurang dan kecepatan sudutnya itu menjadi lebih besar dan dapat menyebabkan ia berputar 1,5 putaran. Nah, ketika tahap ini, mereka itu memanjangkan tubuhnya seperti semula waktu awal dia ingin melompat. Nah, itu dapat terjun ke air dengan kecepatan sudut yang lebih rendah. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu. Tanya Bu, Ya, apa enggak? Pertanyaan silakan. mengapa dinamika rotasi umumnya yang digunakan itu berbentuk bulat Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rizko. Tepuk tangan untuk semuanya karena dia sudah bertanya bertanya. Umumnya dinamika rotasi ini berbentuk bulat. Jadi misalkan ya, ketika kita berimajinasi lah bahwa roda sepeda itu bentuknya kotak seperti ini. Nah, teman-teman bayangkan, apakah jika bentuknya kotak seperti ini bisa berjalan di jalan itu bisa berputar? Bisa. Mungkin bisa ya, bisa. Sepertinya bisa, tapi kan lebih lambat ya. 1, 2, 3, 4 kan lebih lambat. Kita bayangkan saja sudah sepertinya lambat, maka dari itu dibuat bulan. Karena bulan ini akan lebih cepat. Kalau sudah paham? Apabila menggunakan yang kotak ini tidak akan memenuhi misalnya dalam jangka waktu 30 menit menempuh jarak 100 km. Seperti itu Mbak Rizko. Iya Bu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Baik. Apabila tidak ada pertanyaan, kita sudah belajar mengenai banyak hal, yaitu yang pertama ada momen gaya, momen kopel, momen inersia, dan momentum sudut serta hukum kekekalan momentum sudut. Di mana momen gaya ini ataupun momen kopel itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Apakah ada yang masih ingat bahwa rumus momen kopel itu apa? Ya, F kali G. Berarti materi ini sudah masuk ya di pikiran teman-teman semua. Dan contoh-contohnya itu ada seperti tadi. Contohnya apa? Yang benda dapat berotasi. Bola, ya, roda sepeda. Kunci Inggris, Mbak, bukan kunci Belanda. Nah, kemudian yang hukum kekekalan momentum sudut tadi, apa? Masih ingat ada seorang yang menari dan ada lompat indah. Baik, karena waktu sudah hampir habis, apabila ada kesalahan ibu saat menjelaskan ataupun kesalahan saat menulis dan tidak berkenan di hati teman-teman semua, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, terima kasih dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.